Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami Madu Wanahla Wonosobo. Oke teman-teman, dalam video kali ini kita akan sedikit berbagi pengalaman ya, sedikit atau banyak, nggak apa-apa. Sedikit berbagi pengalaman atau review video saya sebelumnya. Saya pernah bilang atau berjanji, setelah saya membahas tentang jebakan ya, berbagai macam cara membuat, cara memasang, cara menentukan lokasi. Nah, kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang vegetasi lebah. Oke, teman-teman, kalau kita membahas vegetasi lebah, sebetulnya lebah baik itu cerana maupun trigona ya, atau kelanceng atau kelulut sama aja. Sebetulnya banyak sekali vegetasi atau bebungaan tanaman-tanaman, entah itu tanaman sayuran atau tanaman yang sifatnya pepohonan atau buah-buahan atau apa, sebetulnya banyak sekali yang bisa kita jadikan atau dijadikan vegetasi lebah. Namun kadang-kadang kita atau saya sendiri yang masih pemula ini kurang jeli ya, tidak tahu bahwa itu adalah sumber nektar. Contohnya mungkin dari teman-teman banyak sekali udah mengenal ya, tanaman labu siam atau dalam bahasa kami di tempat saya disebutnya cipang. Nah, itu sebetulnya mengandung nektar yang banyak. Atau ada lagi mungkin pohon jagung ya, pohon jagung begitu dia berbunga, dia sebagai vegetasi juga, namun dia bukan nektar tapi polen. Sama aja, polen juga sumber makanan untuk lebah, disukai lebah. Oke teman-teman, kali ini saya akan berbagi pengalaman tanaman vegetasi yang satu ini, yang sudah tidak asing lagi adalah AMP, air mata pengantin ya. Nggak tahu kok dikasih nama air mata pengantin, itu sejarahnya gimana, nggak tahu. Yang jelas kita sudah mengenal itu air mata pengantin. Mungkin karena dia selalu mengeluarkan nektar seperti nangisnya pengantin yang sedang bahagia ya, mungkin enggak tahu lah. Enggak usah mengira-ira. Oke, air mata pengantin cukup bagus banget untuk dijadikan vegetasi lebah karena dia sifatnya sangat singkat, instan. Kita bisa tanam instan. Maksudnya instan itu enggak lama-lama banget seperti kaliandra dan sebagainya. Pengalaman saya yang sudah nanam AMP itu 3 bulan sampai 4 bulan dia sudah berbunga. Dan bunganya banyak teman-teman. Ternyata setelah dia itu berbunga, itu terus berbunga terus sepanjang masa ya, sebelum dia mati itu masih berbunga. Kalau untuk rimbun dan tidaknya, baik dan tidaknya tergantung perawatan kita. Yang jelas 3 bulan sampai 4 bulan dia sudah mulai berbunga dan bunganya adalah terus berkelanjutan terus. Nah, itu sangat bagus untuk kita jadikan vegetasi lebah baik cerana maupun trigona. Oke teman-teman, yang kita perhatikan ya, yang sangat perlu kita perhatikan adalah sebelum kita budidaya lebah, kita harus mengetahui atau mempelajari vegetasinya dulu. Karena pengalaman yang sudah-sudah, saya dulu di awal saya 3 tahun yang lalu, di awal saya membudidayakan lebah apis cerana, semangat sekali teman-teman. Begitu dapat informasi dari teman-teman tentang apis cerana, terus saya membuat kotak sekitar 30 atau lebih, itu saya cari di hutan. Saya dulu nggak beli teman-teman, karena memang dananya cupet atau mepet ya. Jadi cari di hutan, kita pindahkan, kita masukkan terus sampai ada 30 koloni, dan itu dipastikan ratunya sudah masuk semua. Namun karena saya kurang ilmu, lambat laun, selang 3 bulan bukannya koloni-koloni itu berkembang menjadi besar, menjadi super, tidak. Hanya tersisa 5 koloni teman-teman. Tersisa 5 koloni, yang lain kabur semua. Karena
setelah kita amati, kita pelajari dengan tentunya dengan bertambahnya ilmu dari para senior-senior, daripada suhu para master cerana, ternyata di sekitar situ kurang vegetasinya atau tidak banyak vegetasinya. Jadi untuk dimakan 30 koloni itu sangat-sangat kurang karena memang belum saya tanam. Jadi mengandalkan alam-alam liar ya. Oke teman, kesimpulannya sebelum kita memasang kotak di situ harus kita perhatikan sumber makanannya. Kalau memang di tempat teman-teman belum banyak sumber makanan, alangkah baiknya ditanami sumber makanannya dulu, bebungaan yang memang banyak mengandung nektar dan polen. Insya Allah lebah akan betah, akan kerasan. Insya Allah juga dia berbagi rezeki dengan kita. Oke. Kali ini walaupun banyak sekali sebetulnya ya yang bisa dijadikan vegetasi untuk lebah baik cerana maupun trigona. Untuk kali ini, dalam video kali ini saya akan berbagi pengalaman sedikit tentang AMP itu. AMP pertama adalah dia sangat singkat sekali. Waktu tanamnya antara 3 bulan sampai 4 bulan sudah mulai berbunga. Kita perawatan rajin, saya memakai pupuk kandang saja teman-teman. Kita pakai pupuk kandang, insya Allah sudah bagus, nggak perlu pakai semprot dan sebagainya. Ya mungkin kalau misalkan ada ular atau ada apa juga bagus, tapi alhamdulillah saya tanam tidak ada hama apa-apa, terus saya pupuk kandang, pakai pupuk kandang 4 bulan sudah mulai berbunga dan bunganya sangat lebat. Oke. Sedikit berbagi. Apis cerana dengan mellifera ternyata ada banyak perbedaan. Sifatnya lebah apis cerana itu kalau saya bilang suka ngambekan teman-teman. Nah, misalkan kita taruh di suatu tempat, misalnya 10 kotak di situ ya. Terus di situ kurang vegetasi alamnya. Nah, di situ dia akan kabur, otomatis mencari ke tempat lain yang vegetasi alamnya mencukupi. Itu bedanya dengan mellifera. Kalau mellifera kita taruh di situ 100 kotak misalkan, vegetasi alamnya kurang atau tidak ada, kadang-kadang dia sampai mati di situ nggak mau pindah. Makanya sama pembudidayanya, ketika pas tidak ada bunga atau tidak musim bunga, dia suplai pakai entah itu gula atau sirup atau apalah, yang penting untuk menjaga kelangsungan hidup si mellifera itu. Baru nanti setelah ada bunga mungkin di sana atau di sana, di daerah mana ada musim bunga, entah itu kelengkeng, rambutan, durian dan sebagainya, baru biasanya dipindah ke sana gitu. Tapi kalau sistem cerana yang saya terapkan, saya tidak pernah memindah-mindah ya. Ya udah saya taruh di kebun sini 10 kotak, di kebun sini 10 kotak, di kebun sini 10 kotak. Tinggal lihat situasi lokasinya banyak dan tidaknya sumber makanannya. Kalau misalkan tidak banyak, paling saya isi 5 kotak. Nah, tapi kalau banyak, sumber makanannya banyak, saya isi 10 kotak. Jadi saya tidak repot-repot untuk memindahkan. Bahkan kemarin sudah saya jelaskan, sekali jebak di situ ya udah sekali budidaya. Oke teman-teman, kita lihat yuk tanaman yang satu ini, air mata pengantin. Oke. Ini dia teman-teman, penampakan dari bunga AMP air mata pengantin ya. Ini berumur 9 bulan kira-kira, tepatnya saya kurang pasti karena tidak nanggali ya. Yang jelas belum ada 1 tahun. Ini tumbuh di belakang rumah, hampir menutupi separuh genteng dari rumah ya. Ini sangat rimbun, bunganya sangat banyak. Setiap pagi dia dikerumuni oleh lebah apis cerana maupun trigona untuk diambil nektarnya. Ini sangat mudah untuk dibudidayakan, cukup dari bijinya atau dari batang, bisa stek batang ya teman-teman. Nah, coba lihat sendiri itu, bunganya sangat banyak, sangat bagus untuk vegetasi lebah.
Ayo kita lihat yang ditanam 4 bulan ya, sudah mulai berbunga bagus. Coba kita lihat, ayo. Oke teman-teman, seperti inilah penampakan bunga AMT dari mata pengantin yang saya tanam 4 bulan yang lalu ya. Alhamdulillah sekarang sudah mulai berbunga, lumayan banyak bunganya walaupun belum sebanyak yang tadi, yang di atas genteng tadi ya. Tapi alhamdulillah itu daunnya sudah mulai rimbun, batang pohonnya juga sudah mulai kokoh, artinya insya Allah bunga ini akan hidup dan berbunga sebagai vegetasi lebah. Oke teman, sekedar informasi saja bahwa bunga ini sangat mudah sekali untuk ditanam dan dikembangkan ya. Nah itu dari bijinya juga bisa. Bunganya lama-lama akan mengering, dalamnya ada biji semacam biji jeruk ya. Kalau sudah kering ditanam dalam tanah langsung juga bisa, atau ke polybag terlebih dahulu juga lebih bagus. Selain itu juga dari batang pohonnya juga bisa. Kalau memang batang pohonnya sudah banyak, dipotong 3 ruas atau 4 ruas, kita tancapkan ke dalam tanah atau ke polybag terlebih dahulu juga bisa. Namun pastikan yang nancap di dalam tanah adalah ruasnya biar keluar akarnya. Oke teman, jika teman-teman belum memiliki bibit ini, bisa pesan online kok. Sekarang banyak yang menawarkan Tokopedia, Shopee, atau di peternak-peternak, komunitas peternak lebah juga banyak. Sekian video kami, terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen, tentunya subscribe ya, biar kami lebih semangat berbagi pengalamannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.